Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Sobat netizen, pada hari ini kita mendapatkan berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia artis senior Marissa Haque, istri dari Ikang Fauzi, pada hari ini, hari Rabu 2 Oktober 2024. Artis Marissa Haque meninggal dunia di kediamannya di rumah Bintaro, Jakarta Selatan. Dikabarkan Marissa Haque tidak menderita penyakit apapun, sebelumnya beraktivitas seperti biasa dan dalam keadaan sehat walafiat. Namun diketemukan almarhum meninggal dini hari di kamar tidurnya di atas tempat tidur. Dan saudara, pada hari ini aktor senior Rano Karno serta mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan datang melayat di kediaman almarhumah Marissa Haque di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول Kami keluarga besar perfilman sangat berduka mendengar berita bahwa Mbak Ica yang saya kenal meninggal dunia tadi pagi. Saya tidak sempat bicara dengan Mas Ikang karena kita tahu sekeluarga sedang berduka, tapi saya sangat yakin bahwa Mas Ikang dengan semua keluarga menerima musibah ini. Mbak Ica ini saya kenal sejak masih muda dan belum keluarga, dan kebetulan film pertama Mbak Marissa Haque itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim, sutradaranya Pak Tabak waktu itu. Kami syuting di Sambas, jauh, lama, hampir mungkin lebih dari 1 bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya, disitulah perkenalan saya yang pertama. Walaupun sebetulnya saya main sama Mbak Ica ini ada beberapa film. Dan juga Mbak Ica ini juga aktif di Suara Mardika, jadi ya, sebagai teman saya cukup dekat dengan Mbak Marissa Haque. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya akhir-akhir ini ada komunikasi? Saya jujur lama nggak ketemu beliau. Ya mungkin lebih dari 15 tahun. Sekitar jam 14 tahun. Selain keluarga? Keluarga, kebetulan Ciki banyak kerja bersama dengan kami beberapa bulan terakhir ini, 1 tahun lebih terakhir kami bersama dengan Ciki dan Mbak Marissa, Mas Ikang, Nadiem. Punya kenangan apa Pak? Yang kesan waktu kami sama-sama kuliah di Amerika, waktu Mbak Marissa juga di sana. Jadi saya, Ferry, ingat sekali Mbak Marissa di rumah beberapa waktu seperti itu. Ya kita sama-sama di tanah jauh ya, kalau lagi di tanah jauh di Amerika waktu itu saya dari kuliah, Mbak Marissa juga sedang kuliah. Jadi kami sekeluarga itu dekat, jadi besar juga sama-sama kuliah. Dia cukup. Ya abang nangis terus. Di kamar tidurnya aja udah.
Anjal. Siapa yang pertama kali menemukan? Ya suaminya lah, bukan di ruang tidur kok. Ya suaminya lah yang tahu. Tidak dalam keadaan tidak bergerak. Dalam kondisi seperti itu kan nggak bisa. Kita sebagai orang yang tinggal di Jakarta kan hanya rumah sakit besar yang bisa mendatangkan dokter atau kami yang untuk datang ke rumah sakit kan untuk mendapatkan kepastian kondisi terakhir. Jadi ya seperti itu. Jadi setelah tahu tidak bergerak dibawa ke rumah sakit untuk memastikan dan akhirnya keluar surat kematian pada pukul 00.43. Dari dokter penyebabnya apa? Enggak. Anjal. Kita harus yakin bahwa ajal itu bisa datang tanpa alasan. Datang aja, udah menjemput, memang waktunya kembali ya kembali. Ini menjadi sebuah warning buat kita semua bahwa jangan lalai dalam hidup, menjalankan tugas dengan baik, menjadi manusia yang bisa melakukan banyak hal buat orang lain. Bertambah usia, tidak mudah lagi ketika saya merasa bahwa sebagai insan ingin sekali menjadi insan kamil dan berbagi terhadap ilmu sambil sekaligus menuntut ilmu. Kalau tiba-tiba Allah memanggil kita pulang ke rumah abadi kita, katanya sih masuk surga karena jatuhnya jihad begitu, benar gak sih? Sama juga dengan Anda semua, mas-mas, mbak-mbak, anak-anakku yang masih muda di sana. Kalau meninggal kan nggak harus tunggu tua ya, juga nggak harus tunggu sakit. Kapanpun Allah memanggil, ya begitulah ya. Nah, tapinya during this period of time, saat kita masih hidup, tentu kita harus melatih diri, menambah kompetensi, baik hard skill maupun soft skill. Saya ingat Prof. Hafid, ternyata saya pernah kesini udah lama banget. Waktu conference-nya udah lama banget. Dan sambil akhirnya kita ke Merapi ya, naik mobil yang siksak gitu ya. Luar biasa. Jadi memang pernah ke UII, cuman untuk masuk memberikan materi online pernah, tapi offline-nya sekarang. Jadi makasih banget Prof. Hafid. Allah bless you. Surga. Misi kasih jalan. Misi ibu, misi kasih jalan keluarganya. Bisa nih di pinggir jalan. Iya, Pan. Misi ya biar warganya lewat. Mau dipegangin nggak? Universitas Islam Indonesia, Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Assalamualaikum guys, good morning. Saya hari ini langsung ke UII dan terima kasih banyak UII karena UII aku bisa kembali lagi ke Jogja dan bertemu. Ya? Iya, insya Allah nanti kan ngundang lagi bisa toh.
Prof Muafi ini orang luar biasa, sangat aktif, semua diurusin dari dalam negeri sampai luar negeri, subhanallah. Dan temennya Prof Istianingsih, sahabat aku, sowan sangat Mbak Isti. Jadi kita mau ke sana dan ini karena internetnya agak lemot, jadi sambil di mobil masih sambil mengirimkan, mohon maaf. Jadi kita sekarang menuju UI, Bismillah ya. Assalamualaikum guys, ini sama Profesor Muafi dan Mbak Desi sudah sampai di kampus yang nyaman, disambut dengan angin semilir. Auranya positif sekali, subhanallah. Dan ada poster aku, ini talent mapping and development in career planning. Jadi lebih kepada nanti success story dan beberapa best practices. Ada contohnya. Duh, suwun sangat buat kesempatan yang diberikan UI, Prof Muafi. Ada sih. Tabarakallah, alhamdulillah. Tak lihat ya, terima kasih banyak ya. Allah. Tadinya salam buat fans berat Mas Ikang Fauzi. Saya tunggu fans berat sampai sekarang belum baca. Seru banget. Dan dalam hidup kita harus berstrategi agar kita menang dalam pertarungan. Apakah itu pertarungan? Pertarungan itu perang jangka panjang. Hidup kita ini bertarung. Pertama bertarung terhadap diri sendiri, internal, dan kemudian eksternal. Untuk bisa menang melawan eksternal, kita harus mampu punya kompetensi hard skill maupun soft skill. Dan menang pertarungan di masa depan adalah mereka-mereka yang mampu memberikan nilai tambah pada produk atau barang yang dilempar ke pasar, no matter what. Dan kita sebagai manusia hari ini, konteks Indonesia, harus punya spirit alang-alang. Jadilah seperti alang-alang. Ketika kita mentok di satu sisi, ada jalan yang melipir. Mentok lagi di sini, kita melipir lagi yang lain. Karena hidup itu punya yang namanya zigzag teori. Kalau zaman Rasulullah Muhammad ketika waktu itu berjuang menyampaikan kalam Allah, itu kan melalui zigzag teori. Nggak bisa ke sini, lari ke sini, ya kan, sampai di Taif ditimpukin, ya kan, ke sini sampai akhirnya singkat kata sampailah di Madinah. Sampai di Madinah mengumpulkan segala kapital dan logistik sampai akhirnya di Baitul Mal yang bertambah bertumbuh, kemudian membenchmark gitu ya, benchmarking apa yang ada di Makkah, kemudian dibobot dengan analisis SWOT gitu ya, internal eksternal, sampai akhirnya diputuskan ini saatnya untuk kembali ke Mekah. Dan ketika kembali ke Mekah tanpa darah satu tetes pun. Alhamdulillah wa syukurillah udah selesai acaranya bungkus, dapat makan enak, sholat. Aku gabung dengan Asar karena kan lagi musafir ya. Jadi ada kemudahan dalam perjalanan dan mau pamit nih dan mengucapkan terima kasih pada Prof Muafi. Kemarin oleh-olehnya cuma itu, mudah-mudahan ada lagi yang lain buat Bunda juga. Bunda terima kasih sekali atas kedatangannya. Dan kita tidak kapok. Enggak kapok, malah aku pengen diundang lagi buat nguji S3 tamu. Dan jurusannya ini manajemen ya. Banyak banget peminatnya, laris manis Tanjung Kimpul. Semoga sustainably ya. Amin. Jadi
Kalau sehat kan kita enak nih karena ada basis imannya ya, walaupun yang non Islam juga boleh sekolah di sini. Iya, seperti ada itu. juga gitu. Sukses selalu Fakultas Bisnis Ekonomi Indonesia UI. Terima kasih saudara telah menyaksikan video ini hingga selesai. Silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.